diperbudak, cuma bikin kacau otak. Hidup itu berharga, jangan sampai hancur karena coba-coba. Kalau sudah berketergantungan neraka dunia, isi kepalanya hanya itu saja. Tapi mencuri bila uang sudah nggak ada. Kalau sudah begini sangat berbahaya. Udahlah, tobat. Lo pasti bisa, bro. Mending hidup sehat, tapi bersih dari drugs. War on up, everybody say war on up, let's war. War on up, let's fight and war. Hidup ini indah, jangan dibikin susah. Sayangi dirimu, jauhilah narkoba. Katakan tidak demi masa depanmu. Hidup bersih, sehat, happy, say no to drugs. War on up, everybody say war on up, let's war. War on up, let's fight and war. Hey, war on up, everybody say war on up, let's war. War on up, let's fight and war. Let's war. Awas, ada yang kucing tuh. Hampir juga tabrak. Oh iya. Aduh, maaf, nggak kelihatan. Ntar dia aku turun dulu. Loh, ngapain dibawa? Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini. Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya. Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga. Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya. ...94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, Kanal Inspirasi. Ya, pendengar, tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara yang menyebutkan kalau Sumatera Utara itu menduduki peringkat pertama ya dalam angka penyalahgunaan narkotika dari seluruh Indonesia. Nah, ini tentunya membuat miris dan mengkhawatirkan ya pendengar. Kita nanti juga akan berbincang setelah ini dengan Sekretaris Granat atau Gerakan Anti Narkoba Kota Medan, Bang Rion Aritonang, Sarjana Hukum. Anda juga masih tetap bisa bergabung lewat telepon 846-3133, SMS dan WA di 0811-616-943. Baik, saya sudah tersambung dengan Bang Rion Aritonang dari Granat Kota Medan. Selamat pagi, Bang Rion. Selamat pagi, Bu Imelda. Iya, baik. Terima kasih, Bang, sudah bergabung bersama Pro 1. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu atau bagaimana sebenarnya Granat melihat tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara ini. Karena Granat sebagai organisasi yang concern ya terhadap narkotika. Ya, benar, Bu Imelda. Ya, bagaimana Granat melihat angka atau fenomena itu? Ya, kami dari Gerakan Nasional Anti Narkotika, khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara ini, kita sudah sejak lama sudah memberikan perhatian bahwa perkembangan pengguna narkoba yang baru ini itu terus meningkat. Dan beberapa pertemuan kita juga sudah sampaikan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus berkembang di masyarakat. Maka Gerakan Nasional Anti Narkotika melakukan konsolidasi antara kader. Jadi dimanapun, misalnya untuk di Sumatera Utara ini kita membentuk kepengurusan Granat di kabupaten dan kota. Bang Rion, sebelum dilanjutkan mungkin radionya boleh dikecilkan atau menjauh sedikit Bang dari radionya supaya suara Abang lebih jelas terdengar. Oh ya. Baik, silakan Bang, dilanjutkan. Iya. Nah, kemudian
Untuk di kabupaten kota kita juga membentuk untuk di kecamatan dan juga di kelurahan. Tujuannya adalah kalau di mana saja ada kader Gerakan Nasional Anti Narkotika, kami berharap para bandar penjual narkoba itu ruang geraknya menjadi sempit. Karena di masyarakat ada kader-kader Gerakan Nasional Anti Narkotika. Jadi tugas kita adalah kalau para bandar dan penjual narkoba itu mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan narkoba, maka kita Gerakan Nasional Anti Narkotika ini mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba. Nah, maka kita juga berharap sekali bisa mendapat dukungan dari kepala desa, lurah, kepala lingkungan secara khusus. Karena tidak mungkin seorang kepala dusun atau kepala lingkungan tidak mengetahui di lingkungannya itu tidak ada atau ada penjual narkoba atau warganya yang terpapar narkoba. Nah, kita harapkan sinergi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab organisasi anti narkotika, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama di masyarakat dan secara khusus pemerintah. Saya tadi sempat mendengarkan apa yang disampaikan dari Pak Herianto ya dari BNNP Provinsi Sumatera Utara. Ya, yang harapan mereka itu sama persis dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ada hal yang mungkin untuk support lah atau agak mengkritisi sedikit. Program-program itu apakah sudah realnya dilakukan di masyarakat atau hanya masih sekedar wacana saja? Oh iya. Karena peran serta masyarakat itu memang benar sangat penting, dan dari puluhan tahun yang lalu pun kita berharap bahwa peran masyarakat itu juga sangat penting. Tapi apakah peran masyarakat itu digerakkan atau tidak? Yang paling penting kan masyarakat itu butuh digerakkan. Seperti kami misalnya kan, dari aktivis kami kan langsung dari masyarakat. Kami tidak ada dibiayai oleh pemerintah, APBD, APBN atau lain sebagainya. Kami adalah masyarakat yang peduli. Kami tidak ingin anggota keluarga kami menjadi pengguna narkoba. Kami tidak ingin anak-anak kami, adik, kakak, bapak, ibu kami itu jadi pengguna narkoba. Maka tugas kami hanya memberikan pengertian kepada masyarakat dan anggota keluarga kami bahwa narkoba itu tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada kita dengar bahwa narkoba itu bisa membuat kita lebih semangat, lebih cerdas, lebih giat bekerja, itu hanya kamuflase. Dan itu hanya penipuan saja yang bisa mengakibatkan kesehatan kita terganggu, bahkan bisa mengalami kematian. Oke, Nah, baik. itu. Menurut Granat, apa sih penyebab tingginya pengguna narkoba di Sumatera Utara itu, Bang? Ini juga sejalan dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita di Binjai. Katanya begini, mengapa sih narkoba itu seperti jamur di musim hujan katanya? Dan sepertinya kok mudah sekali mendapatkannya. Di daerah saya di Binjai ini juga termasuk rawan narkoba. Cuma ya mau bagaimana lagi, kita sendiri sajalah yang harus ekstra hati-hati menjaga keluarga supaya jangan sampai terjerumus ke dalam narkoba katanya. Ya itu biasanya karena memang telah terjadi pembiaran, Bu Imelda dan pemirsa yang mendengarkan program ini. Kemudian selain pembiaran yang dilakukan, misalnya pembiaran contohnya seperti ini. Di tetangga kita tahu bahwa dia itu menjual narkoba. Kemudian kita juga tahu ada anggota keluarga kita, teman kita yang menggunakan narkoba. Tetapi mindset kita di masyarakat ini masih belum bagus. Karena menganggap kalau ada anggota keluarga kita yang menggunakan narkoba, itu masih dianggap sebagai aib, Bu Imelda. Maka ketika kita menganggap itu sebagai aib, maka kita akan menutup-nutupi apa yang dilakukan oleh anggota keluarga kita. Padahal kita sangat berharap
apabila ada anggota keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang menggunakan narkoba dan bahkan ketergantungan, maka itu teman kita itu, anggota keluarga kita sudah harus kita anggap sebagai orang yang sakit. Sehingga kalau dia orang yang sakit, maka kita akan berusaha untuk mengobatinya, membawa ke tempat rehabilitasi, membawa ke IPWL, institusi penerima wajib lapor gitu. Dan di sana nanti akan direhab. Tapi memang sosialisasi yang dilakukan pemerintah pun sangat minim. Misalnya IPWL itu ada dana dari Menteri Sosial, ada dari APBD Provinsi Sumatera Utara, itu jarang disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat juga ketakutan kalau membawa anggota keluarganya ke tempat-tempat rehab karena berkaitan dengan biaya kan, Ibu kan. Nah, jadi saya juga coba ya memberikan dukungan sama IPWL dan rehab ini. Ayo dong, katakan saja kalau memang itu gratis, katakan gratis. Jangan kalau yang nggak mampu membayar banyak kali syaratnya. Tapi kalau dia bilang enggak, kami mandiri bayar sendiri, wah pelayanannya lebih cepat. Seperti itu. Karena para pengguna-pengguna ini adalah korban. Nah, korban, anggap mereka ini adalah korban. Jadi kita kalau udah kita anggap korban, berarti hati kita akan iba gitu. Ada rasa kasihan sama kita. Jangan nanti yang coba-coba pakai yang 1 gram, 2 gram itu ditangkap, disidangkan, lalu dimasukkan ke penjara. Padahal menangkapnya aja polisi butuh biaya, menyidangkannya pun pengadilan negeri butuh biaya, memasukkan ke penjara juga lembaga pemasyarakatan juga membutuhkan biaya untuk memberikan makan dan lain sebagainya. Sementara kita lihat sendiri para bandar ini, Bu, kalau dia udah tingkat bandar, dia itu tidak menggunakan narkoba, Bu. Dia tidak menggunakan. Karena apa? Karena ini kan bisnis untuk mencari keuntungan. Bagaimana mungkin orang yang berbisnis mau dia menggunakan produknya untuk merusak kesehatannya? Dan lagi coba saya sampaikan kepada pemirsa bahwa penjual sembako saja dia harus menggunakan pemikirannya yang sehat agar sembako yang dia jualnya ini bisa laku. Benar nggak, Bu? Iya, benar. Itu sembako ini legal loh, bebas dijual. Tapi dia harus membutuhkan strategi. Bagaimana dengan menjual narkoba yang dilarang, ilegal? Berarti kan butuh kejeniusan cara memasarkannya kan, Bu kan? Iya, benar. Nah, maka tidak mungkin orang jenius kalau menggunakan narkoba itu. Iya, benar. Baik. Bang Rian, ini ada penelpon yang ingin bergabung, kita sapa dulu ya, Bang. Baik. Oke, halo. Halo, assalamualaikum Mbak Melda. Waalaikumsalam, Pak Misran di Asahan ya. Iya betul. Iya, silakan Pak Misran. Ini kalau soal narkoba yang dibahas, kayaknya yang di hati kita yang belum menggunakan ini ada kegeraman gitu ya kan. Iya. Akan tak pernah selesai atau memang belum selesai gitu. Kalau digaji penangkapan, bukannya kita mau apa ya kan, sudah sering, sudah berulang, baik itu public figure yang merupakan artis, anaknya sang artis tadi, kan begitu kan, banyaklah sudah. Bukanlah orang-orang yang orang-orang kaleng-kaleng kan. Bahkan orang mencari kambing hitam ini akibat latar belakang keluarga. Nah, Roma Irama itu kalau setahu Pak Misran itu ya kan, kampanye anti narkoba, bahkan ditunjuk dari ketua dia bahkan jadinya kan begitu. Tapi kok bisa ya? Jadi ya intinya tadi bagaimana petugas-petugas itu atau semua yang kampanye-kampanye tentang narkoba itu menutup pintu masuk, menutup celah. Selagi ada celahnya percuma kita ribut-ribut. Yakin dan percayalah, karena kata Bapak tadi kan, bandar tak mungkin memakai, tapi dia berpikir pintu mana yang bisa dimasukinya kan begitu. Masyarakat mana yang bisa dijerumuskannya kan begitu. Terima kasih Pak Genda. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Misran di Asahan. Wah, banyak sekali tanggapan dari pendengar di WA Pro 1 ini, Bang Rion, termasuk apresiasi atas pembahasan topik kali ini. Sangat menarik katanya begitu.
Ya. Baik. Ini juga ada pendengar yang menyebutkan mengenai laporan kalau ada bandar ini, katanya itu kan membuat kita susah dan tidak berani, katanya begitu, karena tidak ada jaminan untuk melapor, katanya, karena bandar narkoba itu lebih menakutkan untuk kita yang hidup setiap hari bersamanya dalam satu lingkungan, begitu. Ya, saya mau menanggapi tentang yang bandar narkoba menakutkan ya. Ya, itu juga memang dimunculkan para sindikat narkoba bahwa mereka harus ditakuti. Tapi kenyataannya, Bu, di masyarakat mereka itu sudah tidak melakukan itu lagi. Mereka lebih melakukan pendekatan ke masyarakat dengan cara-cara mereka bagaikan seorang dermawan, bagaikan orang-orang yang sangat baik hati, terutama saya kasih contoh pada saat ini nih, bulan puasa ini. Di hari-hari agama, perayaan agama maupun 17 Agustus, hari kemerdekaan dan lain sebagainya, mereka biasanya sangat berperan sekali, Bu. Mereka bahkan bertanya kepada masyarakat, apakah kalian tidak butuh bantuan kami? Oh, jadi semacam dermawan atau donatur gitu ya, Bang ya? Iya. Jadi bukan karena takut, tapi jadi segan. Karena apa? Karena, waduh, Bapak bandar ini baik sekali. Kita acara Natal dibantu, acara Maulid dibantu, ya, Imlek dibantu. Untuk 17 Agustus hadiah utamanya dari mereka, dan lagi sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga mereka dianggap menjadi orang-orang yang harus dilindungi. Jadi dilindungi. Bahkan kalau pernah kita lihat, pernah kita dengar bahwa apabila aparat itu ingin menangkap bandar di satu kampung, itu orang kampung malah melindungi, melempari aparatnya. Nah, tetapi semuanya itu adalah kita kalau memang benar kita perang terhadap narkoba ini, ya harus terlihat dong. Benar gak, Bu? Orang perang itu dia nggak bisa hanya cakap-cakap aja. Dia harus ada strategi gitu ya? Iya, strategi. Dia harus gunakan senjata, ya. Dia harus gunakan cara-cara bagaimana masuk ke masyarakat. Tadi saya kasih contoh, bandar narkoba masuk ke masyarakat dengan cara seperti orang dermawan. Kalau dulu memang benar menakutkan, tapi mereka sekarang menanamkan keseganan di masyarakat itu. Oke, baik. Makanya harusnya pemerintah juga seperti itu. Presiden sudah menyatakan perang. Tapi coba kita lihat, apakah gubernur juga melaksanakan perang? Karena baru tahun ini, misalnya saya coba soroti Pemprov Sumut ya. Pemprov Sumut baru tahun ini akan mengeluarkan, masih akan. Kemarin, tahun lalu saya ikut membahas, memberikan masukan dalam tentang peraturan gubernur tahun 2021 ini. Baru akan diterbitkan mengenai fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kan hal ini kan sudah cukup lama kan, Bu? Iya. Nah, kemudian satu lagi, mohon didengarkan BNN Provinsi Sumut juga dengan pemerintah Kota Medan, ya. Kota yang tidak memiliki BNN itu hanya di Kota Medan ini, Bu. Oh iya, yang ada BNNP ya? Iya, Binjai ada, padahal lebih kecil dari Kota Medan, ya. Siantar juga ada, Adeli Serdang ada. Kenapa Medan tidak ada? Ini kan pertanyaan kita. Sementara pemasok pengguna narkoba di Sumatera Utara yang terbanyak adalah di Kota Medan. Ada apa ini? Siapa yang pesan ini? Kan gitu jadi pertanyaan kita. Oke. Aneh nggak, Bu? Iya. Apa Ibu percaya? Baru sadar saya ternyata Bang, BNNK itu di Kota Medan nggak ada ya. Apa Ibu percaya bahwa Pemko Medan nggak punya anggaran untuk bangun kantor BNN? Apa Ibu percaya BNN Provinsi Sumatera Utara tidak mampu memfasilitasi operasional BNN di kota Medan?
Nah ini coba kita sama-sama tanyakan. Kemarin kami juga baru-baru ini beraudiensi dengan Kejaksaan Negeri Medan. Kami berharap Kejaksaan Negeri Medan inilah jadi corong kami di pemerintahan. Karena kami udah pesimis kalau DPRD. DPRD ini udah bolak-balik kami bilang, tolong dong. Kalian kalau memang peduli, ya doronglah supaya BNN Kota Medan ini bisa didirikan. Sehingga masyarakat punya tambahan tempat untuk minimal melaporkan. Ada bandar di daerahnya. Oke, Bang Rian, benar kata pendengar tadi, acara ini, perbincangan kita ini menarik sekali sampai kita hampir kehabisan waktu ini, Bang. Terakhir ini saya bacakan tanggapan dari pendengar kita juga yang menanyakan tentang rehabilitasi. Mungkin Abang bisa menjawab sekaligus menutup acara kita nanti ya, Bang. Ya, karena kita tinggal punya sekitar 4 menit saja. Iya. Katanya tentang rehabilitasi, Bang. Apa saja kriteria orang yang dapat direhabilitasi? Karena kalau lihat di media elektronik nampak banyak yang terjerat narkoba, apalagi kalangan tertentu minta direhab malah, katanya begitu. Ya, berkaitan dengan rehab ini ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di situ disebutkan bahwa masyarakat itu harus berperan aktif untuk melihat dan mendukung masalah pencegahan, terutama tentang rehab ini, Bu. Bahkan dalam undang-undang itu disebutkan bahwa orang tua atau wali orang tua apabila mengetahui anaknya pengguna narkoba tetapi tidak melaporkan, itu dapat dipidana penjara loh, Bu. Nah, tapi memang sampai sekarang kita lihat aparat pemerintah, aparat hukum itu tidak melakukan undang-undang itu. Nah, tentang rehab ini syaratnya cukup satu, bahwa dia ketergantungan narkoba. Orang yang mengalami ketergantungan narkoba itu sudah menjadi korban. Maka silakan Bapak Ibu, silakan bawa ke, pertama mungkin ke BNN lah dulu. Ke BNN Provinsi Sumatera Utara. Nanti di BNN itu nanti di asesmen namanya, nanti dicoba dicek sama dokter BNN, lalu akan direkomendasikan untuk direhab. Bagi masyarakat yang tidak mampu, memang kemarin masih ada syarat agar mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, sehingga untuk biaya-biayanya nanti bisa ditanggung pemerintah. Tetapi juga selain BNN juga ada IPWL namanya, Bu. Ada beberapa IPWL. IPWL apa tuh, Bang? Institusi penerima wajib lapor. Oh gitu, oke. Pengguna korban narkoba. Kalau di yang saya tahu IPWL ada IPWL Bukit Doa di Tuntungan, kemudian IPWL Pestagi, ya, kemudian ada IPWL yang di Deli juga ada. Silahkan nanti ke sana. Kalau apapun bisa di-searching. Nah, apabila nanti ada kendala, boleh berkoordinasi dengan Granat. Karena artinya gini, koordinasinya begini. Kita akan memberikan informasi bahwa ya mereka wajiblah merawat ini. Jangan karena nggak ada uang, akhirnya disuruh wajib lapor pulang gitu. Iya, baik. Nah, iya, karena itu ada biaya-biayanya. Ya, baik. Terima kasih Bang Rian untuk kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Medan ya. Kita sama-sama perang terhadap narkoba ya, Bang ya. Iya. Oke, saya selalu Bang, semangat terus. Salam untuk teman-teman di Granat Kota Medan. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Iya, pendengar, Sekretaris Gerakan Anti Narkoba Granat Kota Medan, Rion Aritonang, Sarjana Hukum, tadi sudah melengkapi bincang-bincang kita mengenai waspada jerat narkoba ya. Di Lintas Medan Pagi edisi Senin 19 April 2021. Kepedulian kita dituntut di sini untuk sama-sama perang melawan narkoba.